Gimana? Cantik kan? Ini temanya cewek kue ya. Jadi warna-warni, ada biru, ada kuning, ada juga pinky. Hai Sobat-Sobat Bali, weekend segera tiba. Atur waktumu liburan sekarang tanpa batas. Liburan Menuhana udah pernah, staycation juga udah sering. Gimana kalau kamu merefresh pikiran kamu dengan ikutan workshop membuat keramik? Hah? Membuat keramik? Kayak gimana tuh? Aku kali ini nemu studio mini masuk dalam gang di pinggir sawah di daerah Sawah Indah, Jalan Raya Tegas, Pelihatan Ubud. Selain itu di Ubud juga ada kedai kopi mini nih yang konsepnya vintage dan rasa kopinya oke banget, yakni Old Friend Cafe. Penasaran seperti apa keseruannya? Yuk ikutin terus. Hai Sobat-Sobat Bali, apa kabarnya? Semoga kamu dalam keadaan baik selalu ya. Sedang banget aku Risma Devi hadir lagi di program Info Weekend yang tentunya akan ngelis rekomendasi apa aja yang perlu kamu lakukan selama liburan nanti. Dan kali ini sebelumnya tuh sudah banyak banget nih hal-hal yang bisa kamu cobain untuk bisa merefresh lagi pikiran kamu. Dan kali ini aku akan ngajak kamu untuk seru-seruan bareng membuat keramik di Setungku Keramik di daerah Tegas, Pelihatan Ubud. Selain itu juga aku ngajak kamu untuk jalan-jalan lagi di daerah Ubud. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin terus. Masuk ke area studio Setungku Keramik, konsepnya tuh mini banget ya, sejuk apalagi di pinggirnya tuh ada sawah. Kemudian depan studionya ini ada taman-taman bunga, sejuk dan juga instagramable banget deh pokoknya di sini. Baru masuk kamu disambut oleh owner dari Setungku Keramik. Ya, sebelum kita memulai kelas untuk membuat sebuah keramik, jadi pertama-tama kita harus melakukan apa aja nih Kak Ari? Jadi kita harus pakai apron dulu, biar bersih gitu ya, nggak kotor. Oke, kita pakai dulu. Oke, udah kalau gitu kita langsung ke tempat. Setungku Keramik merupakan sebuah studio pembuatan keramik handmade. Di sini kamu bisa ikutan kelas membuat keramik secara private dan juga merasakan sensasi membuat keramik dari tanah liat untuk melatih jiwa kreativitas kamu. Selain itu, di Setungku Keramik juga memproduksi berbagai jenis peralatan yang food safe, mulai dari mug, mangkuk, piring, ataupun hiasan dan juga pajangan yang terbuat dari tanah liat. Dan lihat deh Sobat-Sobat Bali, semua hasil karya di sini karya dari peserta workshop. Kamu juga bisa membawa pulang hasil karya kamu sendiri. Wah, seru banget deh pokoknya. Oke, Sobat-Sobat Bali, aku sudah memakai apron dan siap untuk mengikuti kelas membuat keramik bersama dengan foundernya langsung, Kak Ari ya, di founder Setungku Keramik. Tapi sebelum itu nih, aku pengen tahu nih sedikit terkait dengan untuk workshop ini, yakni Setungku Keramik sendiri kan studionya itu benar-benar sejuk banget, mini, tapi benar-benar nyaman banget. Boleh nggak dijelasin ke Sobat-Sobat Bali terkait dengan studio Setungku Keramik ini, Kak Ari? Oke, jadi Setungku Keramik sini berdiri di tahun 2022, tepatnya di 17 Maret. Awalnya saya membuka dan awal-awal studio ini buka saya utamakan untuk workshop karena di era pandemi ini kan banyak banget yang pengen kayak mencoba hal-hal baru, apalagi ada orang-orang yang mulai tinggal di Bali untuk work from Bali, ada istilah seperti itu kan. Dan kebanyakan orang yang di sini tuh suka untuk melakukan workshopnya tersebut. Jadi mereka bisa berekspresi seperti yang mereka mau. Mereka jadi kenal tentang gimana ya jadi keramik dan gimana sih susahnya produk handmade tersebut. Jadi mereka tuh lebih bisa menghargai produk-produk yang dibuat secara handmade. Dan setelah itu selang 7 bulan akhirnya saya mulai mencoba untuk merambah dunia produksi keramik untuk memproduksi beberapa tableware bagi pada hotel atau restoran seperti itu.
seperti itu. Jadi dari bulan Maret, kemudian juga membuka workshop, dan sekarang udah ke produksinya, dan ini juga contoh dari produksinya, itu ya Kak Arya. Wow, dan ini juga akan menjadi salah satu list untuk kamu liburan nih ya. Oh, bener banget ya Kak Arya, karena banyak banget juga tamu-tamu yang datang sini untuk bisa mencoba untuk membuat keramik ini dari awal pembuatannya, seperti itu. Nah, langsung aja kita praktek ya terkait dengan pembuatan keramik ini sendiri seperti apa, dan tentunya juga kita akan mengetahui ini ke awal mulanya seperti apa kita dalam hal pembuatan keramik, seperti itu. Itu dia penjelasan awal mula bagaimana Setunggu Keramik ini berdiri. Dan baru mulai kelasnya aja aku udah super excited banget nih untuk coba membentuk tanah liatnya. Didampingi langsung oleh ownernya yakni Kak Ari yang super ramah dan juga sabar banget ngajarin aku. Untuk kelas yang pertama diawali dengan proses awal atau hand build teknik, yaitu pembentukan tanah liatnya. Peserta workshop benar-benar diberikan materi awal, seperti tanah liat ini ditimbang terlebih dahulu nih Sobat Bali. Jadi pertama-tama boleh saya tahu Kak Risma mau bikin apa? Gelas deh. Coba. Bikin mug ya. Jadi kalau mug, itu sesuaikan juga ukuran. Ya, sesuai dengan ukurannya. Nah, biasanya kalau mug yang medium untuk minum kopi atau teh itu kita pakai 300 sampai 400 gram. Oke. Kayak gini. Kemudian juga agar udara dari rongga itu bisa dikeluarkan dengan gerakan-gerakan pijatan seperti kayak gini nih. Langsung. Yes, jadi kita harus wedging dulu. Oke. Seperti ini. Nah, jadi fungsinya wedging ini untuk menghilangkan udara yang ada di dalam clay-nya. Ini juga melatih otot-otot ya Sobat Bali. Kemudian dibentuk-bentuk bulat ya, seperti ini nih, lihat deh. Oke, sekarang kita bikin dia jadi bola kayak gini. Oke, kita sambil duduk aja kali ya. Boleh. Dan mulai deh proses membentuknya, memberikan bulatan di tengah. Jadi supaya membentuk seperti mug yang akan kita buat. Nah, ini tuh kita cari ketipisan yang tepat. Dia tuh kita rasain dari jari di sini. Kita taruh jari di luar. Jari ini. Ya, untuk merasakan ketebalannya. Jadi clay-nya itu di antara jempol dan jari yang di luar. Jadi kan kita bisa pakai feeling untuk seberapa tebal. Kita juga diajarkan dari proses ini, dari proses menggilingnya, tapi jangan terlalu banyak tenaga ya Sobat Bali. Jadi nanti hasilnya akan berbeda. Sedikit tenaga aja, yang penting dia agak sedikit tipis, jangan terlalu tebal juga. Sambil nunggu cangkir yang sudah aku buat itu setengah kering ya, jadi kita akan ke proses selanjutnya ataupun eksperimen yang ditunggu-tunggu banget sama peserta workshop. Karena di sini kalian bisa dapetin ataupun mencoba sensasi untuk membuat keramik dengan berbagai hal yang ingin kalian buat. Sambil nunggu kita ke proses selanjutnya yakni wheel throwing. Kayak ala-ala film Epic gitu loh Sobat Bali. Kak Ari pun menjelaskan proses dari wheel throwing ini. Oke, setelah tadi kita membuat gelas, kemudian juga ditunggu beberapa menit, sekarang kita ke proses apa nih Kak Ari? Ini namanya proses wheel throwing, di mana kita membentuk piecesnya itu dengan meja putar ya. Jadi poinnya itu tangan kita harus stabil dan tenang ya, dan nggak usah tegang-tegang. Oke. Dan pertama kita akan melakukan centering. Oke, jadi si centering proses ini memudahkan kita untuk membentuk si keramiknya. Nah, selanjutnya itu seperti itu ya. Nah, kalau sudah, ini dilepaskan pelan-pelan. Ya. Nah, ini ciri-ciri sudah mulai center ya. Meskipun masih goyang-goyang sedikit. And then next step itu kita mixing ya. Jadi kita bikin si clay ini tinggi. Jadi di squeeze naik ke atas dan turun gitu ya. Boleh saya contohkan dulu ya. Jadi kayak gini. Nah, mixing proses ini fungsinya agar si udara-udara, gelembung udara yang ada di dalam clay itu hilang dan elastisitasnya sama. Nah, jadi kalau elastisitas clay-nya itu sama atau sudah homogen, itu tuh lebih memudahkan kita membentuk si keramiknya. Gitu.
Nah, kita tambahkan air setiap kali kita merasakan friction atau gesekan atau kesep gitu ya. Dan satu jari tangannya di sana megangin. Oke. Dari surface yang tadi itu kita tarik ke samping. Jangan nyolok ke bawah lagi. Nariknya kayak gini nih. Tengahnya sekarang dihaluskan. Seperti ini? Enggak. Diam aja tangannya. Oh iya. Di sini tangannya diam saja. Nah, di sini terus tarik ke samping. Sikunya bertumbuh, tarik itu ke sana, ke arah luar ya, keluar. Nah, oke, cukup segini. Gimana untuk bentuknya Kak? Udah gini? Sudah sesuai dengan keinginan? Sudah. Oke, lalu ini tinggal dipotong kayak gini ya. Kita potong, saya bantu potongin dulu. Set. Lalu kita angkat. Nah, ini fungsinya si board untuk mengangkat si clay-nya. Nah. Setelah semua proses dilalui, akhirnya jadi deh mangkuk yang udah aku buat. Kayak gini nih Sobat Sobali. Nah, untuk proses selanjutnya itu proses painting. Sudah disediakan di atas meja, itu ada kuas, terus juga ada cat warna, juga ada air. Kalau misalkan ada yang krek-krek lagi bisa ditambah lagi tuh Sobat Sobali. Jadi kita lebih bebas untuk berkreasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tada, udah jadi di Sobat Sobali. Gimana? Cantik kan? Temanya cewek kue ya. Jadi warna-warni, ada biru, ada kuning, ada juga pinky. Gimana? Kamu tertarik buat coba? Untuk bisa ikut kelasnya full experience kayak aku gini, kamu bisa membayar dengan harga Rp450.000 selama 2,5 jam untuk satu orang. Dan tentunya kamu juga bisa booking ya dari sekarang lewat DM ataupun WhatsApp mereka. Ini bisa jadi rekomendasi liburan kamu karena kelas di Setumbu Keramik ini kamu bisa merasakan lebih private, penjelasannya detail banget dari owner Setumbu Keramik, cocok untuk quality time bareng keluarga ataupun teman-teman kamu. Yang aku rasakan juga keunikannya kamu diberi kebebasan untuk bisa berkreasi. Dengan waktu selama 2,5 jam itu bisa dapetin pengalaman banyak banget yang pastinya bisa meningkatkan kreativitas kamu. Well done Sobat Sobali, aku seneng banget bisa ikutan kelas dari Setumbu Keramik pastinya karena foundernya sendiri itu ramah banget dan ngasih detail dengan penuh kesabarannya bagaimana tips and trick untuk membuat keramik, kemudian juga prosesnya tadi menarik banget dan tentunya itu juga melatih motorik kita, kemudian juga melatih juga kekuatan otot kita dan juga kemampuan kita untuk berpikir kreatif pastinya ya. Jadi kamu cocok banget untuk melepas penat di sini. Mungkin kamu kerja itu suntuk banget, kalau misalkan coba untuk workshop di sini tuh menarik banget dan bisa jadi list liburan kamu. Selanjutnya aku akan ajak kamu juga jalan-jalan ke salah satu tempat, yaitu tempat kopi ya. Jadi tempat kopinya tuh enak. Terus juga ada mesin sangrai di sana. Kita akan lihat juga bincang-bincang di sana seperti apa. Yuk ikutin terus. Satu rekomendasi untuk liburan kamu udah dapat, jadi bisa di checklist ya untuk liburan kamu selanjutnya. Dan selain ikutan workshop, aku akan ajak kamu untuk bisa mampir ke kedai kopi yang jaraknya dekat juga sih dari sini, dengan bertemakan vintage, mini, sederhana, dan katanya di sana kopinya enak loh Sobat Sobali. Seperti apa keunikannya? Yuk ikutin terus. Iya Sobat Sobali, seperti yang aku janjikan tadi, dari Tegas di Setumbu Keramik itu jaraknya 15 menit untuk ke sini, ke salah satu tempat kopi yang unik banget, kecil, sederhana, dan juga konsepnya vintage gitu. Dan aku juga dapat rekomendasi ini karena kopinya itu rasanya enak. Terus kita juga bisa langsung ketemu sama ownernya dan tanya-tanya juga sama ownernya terkait dengan gimana sih proses-proses dari pembuatan kopi yang ada di sini. Seperti apa? Yuk ikutin terus. Nah, nama tempat kedai kopi yang aku maksud adalah Old Friends Coffee, daerah New Kuning, Jalan New Bojok, Ubud. Nih, temanya unik banget ya. Mini, simple, dan juga aroma kopinya. Udah terasa dari luar loh Sobat Sobali. Halo, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan Bapak? Made. Pak Made selaku pemilik dari kedai ini sendiri. Dan kami juga petani juga dan memakai roasting kecil juga dan sekaligus yang menyajikan kopi di sini. Oke, nah Pak Made kali ini Info Weekend datang ke sini karena memang salah satu rekomendasi untuk
misalkan kita ada di daerah Gianyar gitu kan, di New Kuning, Jalan New Bojok gitu ya, untuk bisa datang ke sini karena cita rasanya tuh enak nih katanya Pak. Mungkin bisa disampaikan juga sedikit sejarah terkait dengan kopi ini, kemudian juga karena saya lihat dari jauh itu kopinya itu unik gitu kan, dan juga ada nuansa vintage. Mungkin disampaikan juga sejarahnya sedikit Pak terkait dengan kopi ini. Terima kasih untuk kedatangannya dan kunjungannya. Saya akan sedikit menceritakan, kami jam buka normalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore, kecuali hari Selasa kami tutup. Terus sejarahnya, saya sebenarnya basicnya dari petani. Saya sebenarnya petani, secara basic, secara dasar. Sempat kerja di pariwisata. Terus di tahun 2013 saya memutuskan untuk berhenti kerja di pariwisata, hanya balik berkebun lagi. Dan di 2015 saya balik lagi memutuskan untuk terjun di dunia kopi. Dan sampai akhirnya memutuskan untuk membuka tempat ini. Kenapa saya memilih wilayah ini? Karena wilayahnya memang asri, tenang, terus bisa dibilang cocok untuk istirahat ataupun recovery, refresh ketika lagi suntuk dari kesibukan mungkin di kota atau di mana. Dan untuk kopi sendiri kami memakai dari Kintamani total 100% Arabica Kintamani, dan dari kebun sendiri ataupun dari keluarga. Dan masih di seputaran desa saya sendiri, yaitu di Desa Belantih, Kintamani. Kopi-kopi yang lain sih tidak ada, hampir sama. Cuman di sini yang membedakan mungkin dari karakter, terus penanaman juga, caranya mengolah, terus caranya sangrai juga, dan ngebrewing. Dan itu kembali lagi ke siapa yang berada di belakang bar itu sendiri. Jadi itu juga akan mempengaruhi untuk kita rasa itu. Kita akan coba juga Pak ya rasa kopinya. Silakan. Bincang-bincang lebih lanjut juga sama Bapak. Silakan. Ini untuk menunya Pak ya. Ya. Oke, bisa saya pesan kopinya 1 Pak ya. Ya. Oke, sobat-sobat sambil tunggu, kita juga sambil duduk juga dan juga menikmati suasana yang ada di Old Friends Coffee. Di Old Friends Coffee ini kita bisa bertemu langsung sama ownernya nih Sobat Bali, yakni Pak Made. Dan tentunya menceritakan sedikit nih terkait dengan kedai kopinya, mulai dari bagaimana sih awal mulanya akhirnya kedai kopi ini berdiri, yang mulainya Pak Made ini adalah seorang petani loh Sobat Bali. Dan seneng banget ya pastinya bisa dapat edukasi mulai dari biji kopi yang masih hijau itu dipilah dulu yang mana cocok untuk bisa disangrai. Dan Pak Made pun juga menjelaskan bagaimana proses awal dari biji kopi ini. Setelah proses sortiring ini atau disortir gitu ya Pak Made ya, atau pemilahan. Selanjutnya ada proses apa lagi Pak? Kita langsung masuk ke proses sangrai. Oke, kita langsung lihat ya Sobat Bali. Dan setelah dipilih yang mana yang bagus ataupun yang mana layak untuk bisa disangrai, langsung deh kita bisa melihat proses sangrainya di mesin sangrainya itu sendiri. Nah, ini ditimbang dulu nih, barulah dimasukkan untuk biji kopinya yang tadi, tunggu beberapa menit. Dan keluar deh biji kopi yang sudah disangrai. Lihat deh Sobat Bali, aromanya itu udah kerasa banget, terus juga warnanya udah pekat banget ya Sobat Bali. Setelah mendapat edukasi dari ownernya langsung yakni Pak Made terkait dengan proses dari pemilihan biji kopi hingga ke sangrai, aku udah gak sabar nih untuk mencicipi kopi dari Old Friends Coffee. Sobat Bali, gimana? List rekomendasi liburan kamu ini udah aku buatin loh. Jadi kamu wajib banget untuk datang. Yang pertama ke Tungku Keramik ya tentunya. Jadi itu banyak banget ada kelas-kelas yang bisa kalian coba. Terus juga selain kamu ke Tungku Keramik itu jaraknya 15 menit, kamu bisa datang ke Old Friends Coffee di daerah New Kuning, Jalan New Bojok pastinya. Karena di sini tuh kedai kopinya itu sederhana, terus juga rasa kopinya tentunya otentik, tapi aku akan merasain sendiri ya. Terus juga kita sudah lihat juga terkait dengan bagaimana proses sebelum sangrai dan juga sangrai seperti apa. Banyak banget edukasi yang bisa kamu dapatkan, dan tentunya di episode Info Weekend kali ini bisa jadi list liburan yang menyenangkan buat kamu. Terus mau coba deh sensasi kopi dari Old Friends Coffee. Aku cobain kopinya ya Sobat Bali. Aromanya
tuh tajam, terus juga rasanya juga begitu pekat banget nih Sobat Sebali. Emang bener sih Cita, rasanya tuh pekat banget, terus berasa banget untuk segi rasa kopinya. Jadi pecinta kopi mari merapat ke Old Friend Coffee pastinya. Kalau kamu di daerah Gianyar wajib untuk mampir ke sini bareng sama teman ya. Dan mereka tuh buka setiap hari kecuali hari Selasa. Dan kamu bisa menikmati view dan juga suasana di sini tuh adem dan juga sepi pastinya dan juga tenang. Terima kasih. Ini sekalian kita coba yang kita roasting tadi, yang kita sangrai tadi dengan profile light roast, natural proses Kintamani. Jadi secara cita rasa dia lebih didominasi oleh rasa fruity dan di basicnya yaitu dry fruit atau buah kering, ada jeruk, ada sedikit ada karakter nangkanya juga. Ini dari kopi yang tadi Ya kita sangrai sama-sama. Terus ada beda rasa gitu ya? Itu karena dia ada proses, terus ada ketinggian juga yang berpengaruh, terus ada proses, ada yang basic, yang dasar, ada natural proses ataupun wash proses dengan memakai metode fermentasi dan pembilasan dengan air. Terus ada juga yang honey proses ataupun kopi mati. Ada yang bilang dari PCT itu adalah sebuah alat gitu misalkan, jadi ada cemek atau banyak sekali yang jenis-jenis dari manual brew. Ya yang saya pakai ini adalah PCT. Oke, coba. Silakan. Coba ya. Silakan. Terima kasih yuk, Pak. Oke, sebenarnya aku akan mencoba. Aromanya pekat banget. Cheers. Nah, kalau kopi yang ini tuh benar-benar natural, jadi nggak ada rasa manis-manisnya gitu, tapi ini berasa banget buah-buahan yang dibilang sama Pak Made tadi, Sobat Sebali. Menu yang disediakan di Old Friend Coffee ini juga beragam loh Sobat Sebali, mulai dari kopi cappuccino, espresso, biji kopinya juga disediakan di sini, hingga menu-menu dan kopi juga ada loh. Di liburan nanti jangan lupa, jangan sampai terburu-buru dalam menjalani sesuatu. Nikmati aja apa yang ada seperti halnya secangkir kopi. Yeay, jadi aku udah terlihat bahagia dan terlihat seger lagi setelah minum kopi di kedai kopi Old Friend Coffee pastinya. Dan tentunya terima kasih banyak ya Pak Made sudah membagikan ilmunya dan juga wawasannya, dan juga semoga sukses untuk kedai kopinya selalu. Oke, demikianlah untuk episode Info Weekend kali ini, jalan-jalan yang akan ngajak kamu udah di Bermbok Shop Ria gitu ya, dengan membuat keramik, kemudian juga mampir ke kedai kopi di Old Friend Cafe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.